sebelum kita masukin ke pengadilan, ada yang nyelonong lulus duluan. Begitu kita identifikasi, ada laporan, kita hentikan nih. Oknum yang memang sedang probably jadi masuk tersangka, kemudian kenapa dilulusi. Terima kasih Anda masih di Rosi. Saya bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, saya tahu persis Anda hands on betul untuk kasus meninggalnya Dr. Residen Aulia Risma Lestari yang ditemukan meninggal di kamar kosnya. Itu 12 Agustus 2024. Sehingga Pak Menkes kalau rapat dengar dengan Komisi 9 DPR selalu merefer itu. Tetapi juga Anda dianggap insensitif terhadap korban perkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter ke pasiennya. Karena mereka juga korban yang tetap hidup dan harus menanggung malu aib sepanjang hidup mereka. Bagaimana Anda menjelaskan Menteri Kesehatan tidak memiliki perspektif bersama korban kekerasan seksual? Tidak memiliki rasa yang sama untuk membela korban kekerasan seksual? Memang khusus untuk kasusnya Dr. Risma yang di Semarang, saya akui itu, saya ada ekstra beban moral. Atau ada kayak trauma moral lah yang terjadi. Kenapa? Karena kasus-kasus ini kita udah identifikasi sejak 2023. Sejak Kompas itu pertama kali keluar. Itu sebabnya saya keluarin aturan untuk screening lebih baik. Kita periksa, pengaduan kita buka, udah masuk 2.000 lebih pengaduan, 600 confirm bullying, kita kirim tim audit ke sana, 300 kasus sudah selesai, kita udah hukum malah berhentiin di rumah sakit udah ada kan, tegur di rumah sakit udah 151 kita keluar. Kok udah sejak Agustus 2023 kita lakukan, 2024 malah ada yang wafat. Jadi saya kan bilang, apa yang kurang saya lakukan gitu. Saya datang ke sana. Yang saya bilang ke Mbak Rosi ya, mungkin saya ini kekurangan saya sebagai manusia ya. Saya kan lihat dia meninggal, bapaknya tuh sakit Mbak Rosi. Waktu saya datang bapaknya masih hidup. Bapaknya tuh sayang sekali ke anaknya. Kenapa dia sakit? Karena dia merasa bersalah. Kan anaknya udah minta mundur sama bapaknya nggak boleh, kan ini kebanggaan bapaknya. Oh, mau mundur dari siswa kedokteran? Jadi saya lihat dan itu kan fasilitasnya nggak bagus. Dan adiknya takut kan, bapaknya dirawat di sini nanti gimana gitu kan. Mereka kan waktu itu kan bener. Jadi bapaknya tuh saya pindahin ke Jakarta, fasilitas. Ke rumah sakit terbaik saya, meninggal. Jadi saya tuh waktu datang saya terus terang ada trauma. Ini orang keluarga yang anaknya meninggal, bapaknya stres gara-gara merasa meninggal anaknya gara-gara dia tidak mengizinkan berhenti. Saya mencoba memperbaiki karena kalau nggak gimana istri sama anaknya masih sih meninggal 2 orang keluarganya. Udah saya coba semaksimal mungkin bisa lakukan meninggal. Itu kayak kita pergi ke perang kemudian nembak orang trauma. Saya mengalami trauma di sana bilang. Jadi ada perasaan guilty feeling yang luar biasa besar ke keluarga ini. 2 orang keluarga meninggal dalam waktu 1 bulan gara-gara ini. Itu sebabnya kemudian saya mungkin ekstra keras, saya mendorong sampai saya ingat waktu itu sampai ada demo. Anda merasa ini jadi utang moral Anda utang pada saya, keluarga korban? dan itu saya ingat tuh sampai saya dianggap ada demo pita hitam. Saya udah sering ada itu pita hitam, walaupun pita hitamnya bukan karena Ibu Risma meninggal ya kan, waktu itu saya berhentiin tuh prodinya. Karena itu tadi saya mau lihat ini problemnya apa sih. Itu kan prodi yang pertama berhentiin yang di sana kan. Saya dapat demo pita hitam tuh. Ya. Saya pikir pita hitam itu buat yang meninggal, enggak buat saya gitu, gara-gara saya membekukan prodi ini. Tapi tidak gitu. tidak pita hitam untuk siswi kedokteran yang mengambil gitu. Program spesialis yang meninggal dunia. Jadi itu terjadi karena ada trauma itu. Jadi setiap kali ada kejadian itu men-trigger di alam bawah sadar saya, ya hutang moral itu versinya Mbak Rosi itu. Kayak traumanya keluar lagi, aduh iya ya kenapa sih, apa sih yang harus saya lakukan lebih baik lagi supaya ini jangan kejadian terus. Tapi saya tetap bilang Mbak Rosi ya, harus ada yang diperbaiki. Dan jauh lebih banyak dokter-dokter yang hatinya baik.